Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu adalah belajar di era digital. Saya akan membawakan materi tentang belajar di era digital, lalu kita akan membahas tentang apa sih kelebihan dan juga kekurangan belajar di era digital, apa tantangannya, dan juga apa saja yang kita dapat dari belajar di era digital tersebut. Langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang pembelajaran digital alternatif. Itu terbagi menjadi 3, yaitu ada MOOC, yaitu Massive Open Online Course. Lalu yang kedua ada Micro Credentials. Lalu yang ketiga ada Digital Bits. Pertama kita akan membahas apa itu MOOC atau Massive Open Online Course. MOOC adalah kursus online yang bisa diikuti oleh siapa saja dengan biaya murah ataupun tanpa biaya sama sekali. Peserta bisa belajar lewat video, kuis, ataupun juga forum diskusi. Contohnya itu seperti Coursera, edX, Swatangx, lalu juga ada EduCity, dan yang terakhir ada FutureLearn. Lalu kita akan membahas tentang apa saja sih keuntungan yang kita dapatkan dari MOOC tersebut. Yang pertama adalah bisa diakses kapan saja dan juga di mana saja. Yaitu cukup dengan internet, biaya lebih murah dibandingkan dengan kuliah formal. Lalu keuntungan MOOC yang kedua yaitu adalah materi berkualitas tinggi. Materinya dibuat oleh universitas terkenal dunia dan juga banyak pilihan topik yang sesuai dengan minat dan juga karir kita. Keuntungan MOOC yang ketiga yaitu adalah jadwal yang fleksibel. Ini cocok untuk pekerja ataupun mahasiswa yang jarak jauh. Selain memiliki keuntungan, tentunya MOOC juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama adalah butuh disiplin yang tinggi. Karena belajar mandiri, tentu kita akan lebih membutuhkan motivasi untuk belajar sendiri. Lalu kelemahan MOOC yang kedua yaitu adalah kekurangan informasi. Karena sulit untuk berinteraksi dengan dosen, itulah sebabnya kita akan lebih cenderung kekurangan informasi di dalam pembelajaran MOOC tersebut. Lalu kelemahan MOOC yang ketiga yaitu adalah sertifikat berbayar. Tidak semua sertifikat resmi diakui oleh lembaga pendidikan ataupun juga perusahaan. Nah, setelah kita membahas tentang apa itu keuntungan dan juga kelemahan MOOC, sekarang kita akan membahas tentang tantangan-tantangan apa saja sih yang kita hadapi di dalam pembelajaran MOOC tersebut. Tantangan yang pertama yaitu adalah perlu bimbingan. Banyak peserta yang tidak menyelesaikan kursus online-nya dikarenakan kurang disiplin dan juga butuh motivasi lebih tinggi untuk belajar lebih mandiri lagi. Tantangan yang kedua yaitu adalah jaringan dan fasilitas. Koneksi internet dan juga perangkat harus baik dan juga memadai untuk pembelajaran MOOC yang lebih baik lagi. Lalu tantangan MOOC yang ketiga yaitu adalah perbedaan bahasa dan juga budaya. Karena MOOC tersebut adalah kursus online terbuka, maka perbedaan yang paling mencolok adalah harus bisa belajar tentang perbedaan bahasa dan budaya tersebut. Juga tidak semua lembaga resmi mengakui sertifikat dari MOOC tersebut. Setelah membahas lebih dalam tentang MOOC, sekarang kita beralih ke Micro Credentials. Apa sih itu? Jadi, Micro Credentials itu adalah sertifikat kecil yang menandakan kamu sudah menguasai keterampilan tertentu. Misalnya, desain grafis, digital marketing, ataupun juga manajemen proyek. Sertifikat tersebut biasanya didapat setelah kita menyelesaikan beberapa kursus singkat online yang berdurasi sekitar beberapa minggu. Seperti halnya MOOC tadi, tentunya Micro Credentials ini memiliki beberapa keuntungan dan juga kelemahan yang dimiliki. Keuntungan yang pertama yaitu adalah fokus pada skill spesifik yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Lalu keuntungan yang kedua itu adalah waktu belajar yang lebih singkat dan juga fleksibel. Keuntungan yang ketiga yaitu bisa meningkatkan nilai diri di dalam CV ataupun portofolio kita. Kelemahan yang dimiliki Micro Credentials ini yaitu yang pertama, tidak semua perusahaan mengakui ataupun mengenali Micro Credentials ini. Lalu yang kedua, tidak bisa menggantikan gelar sarjana. Contohnya adalah mahasiswa UT mengambil kursus Digital Marketing Fundamentals di Coursera. Lalu setelah selesai, dia akan mendapatkan sertifikat Micro Credentials yang bisa dibagikan dan juga dijadikan sebagai bukti keahlian. Lalu materi yang ketiga kita akan membahas tentang Digital Badges. Digital Badges atau rencana digital adalah tanda pengakuan tertentu
atas pencapaian dari hasil belajar. Misalnya kamu menyelesaikan pelatihan, aktif dalam berpartisipasi, dan juga menguasai topik tertentu, lalu kamu akan mendapatkan badge. Lalu ada pula beberapa fungsi dan juga manfaat yang kita dapatkan, yaitu adalah mirip seperti penghargaan online, bisa ditampilkan di profil media sosial, e-portfolio, atau CV digital sebagai bukti kemampuan belajar. Lalu ada pula manfaat yang didapatkan adalah meningkatkan semangat belajar karena ada pengakuan visual, bisa dikoleksi dan juga dipamerkan di dunia profesional, lalu dapat juga memudahkan perusahaan untuk melihat kemampuan seseorang secara cepat. Lalu ada pula alternatif gelar atau credentialing. Pengertian umumnya adalah credentialing itu sendiri adalah proses memberikan pengakuan resmi terhadap kemampuan ataupun pengetahuan seseorang, baik dari pendidikan formal ataupun non. Lalu ada pula keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan, yaitu yang pertama, mengatasi keterbatasan sumber daya atau tidak perlu hadir ke kampus. Lalu yang kedua ada fleksibilitas, yaitu bisa di mana saja dan juga kapan saja. Lalu yang ketiga, bukti belajar praktis, yaitu bisa didapat dalam bentuk yang digital, yang mudah juga praktis. Sebagai contoh yaitu mahasiswa UT bisa mengambil kursus online singkat di Coursera ataupun di UT Open Online Course. Lalu, sertifikat yang didapat itu bisa memperkuat kompetensi mereka di dalam bidang manajemen, bisnis, ataupun teknologi. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini adalah belajar dari digital bisa membawa peluang untuk siapa saja dan juga di mana saja dengan adanya mock study, lalu micro credentials, lalu yang terakhir ada digital badge. Orang-orang itu bisa belajar secara murah, fleksibel, dan juga diakui secara global. Universitas terbuka adalah salah satu contoh nyata lembaga pendidikan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau seluruh mahasiswa di Indonesia tanpa batas jarak dan juga waktu. Sampailah kita di akhir materi saya. Apabila ada kesalahan di dalam materi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.